Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat, saya mahasiswa UT Pokja Merdeka Tanah Pasir, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya mengambil jurusan Administrasi Negara. Saya berdiri di sini untuk mempresentasikan tentang pandemi COVID-19. Mungkin kita pasti sudah tahu ya apa yang dimaksud COVID-19, tetapi di sini saya akan mengingatkan kembali agar kita semua dapat mengingat apa itu COVID-19 yang terjadi baru beberapa saat yang lalu. Untuk mengingatkan kembali, saya akan menjelaskan sebagai berikut. Virus corona atau coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan beberapa penyakit. Di antaranya adalah flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti MERS hingga penyakit SARS. Hingga yang terbaru adalah COVID-19. Virus corona pertama kali menginfeksi manusia yaitu pada tahun 1960. Kemudian sedangkan virus COVID-19 sendiri itu baru pertama kali teridentifikasi pertama kali di kota Wuhan, negara bagian Cina pada akhir tahun 2019. Penyebarannya melalui berbagai media. Ada yang melalui media orang-orang yang melakukan perjalanan antar negara, yang melalui darat, melalui laut dan udara. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain dari Cina dan ke beberapa negara di sekitarnya, termasuk Indonesia. Selanjutnya, baru ada alasan kenapa diberikan nama corona. Corona itu sendiri berasal dari bahasa Latin yang awal katanya corona dan bahasa Yunani yaitu corina yang bermakna mahkota ataupun lingkaran cahaya. WHO mempunyai alasan kenapa nama ini diberikan untuk virus COVID-19. Alasannya berdasarkan wawancara terhadap Dirjen Jenderal WHO, dan terus mengatakan bahwa nama itu telah dipilih untuk menghindari referensi lokal geografis tertentu, spesies hewan, dan sekelompok orang yang sesuai dengan rekomendasi internasional untuk penamaan dan menghindari stigmatisasi yang buruk. Selanjutnya, bagaimana manusia dapat terinfeksi COVID-19? Seorang dapat terinfeksi penderita COVID-19 yaitu melalui berbagai tetesan kecil, yaitu yang disebut dengan droplet, yang mana tetesan itu berasal dari hidung atau mulut pada saat batuk ataupun bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh dan melekat pada benda di sekitarnya. Kemudian jika ada orang yang menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, kemudian orang tersebut menyentuh bagian mata, bagian hidung dan mulut atau segitiga wajah, maka orang tersebut dapat terinfeksi COVID-19. Selanjutnya, bisa juga orang terinfeksi dengan COVID-19 dengan tanpa sengaja atau menghirup droplet dari penderita langsung. Ini disebabkan kenapa kita penting untuk menjaga jarak paling tidak 1 meter dengan orang yang sedang mengalami sakit. Waktu yang diperlukan sejak tertular hingga proses inkubasi COVID-19 diperkirakan antara 1 sampai 2 minggu dan perkiraan ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan kasus. Selanjutnya, seberapa bahaya si COVID ini? Seperti penyakit pernapasan lainnya, COVID-19 ini dapat menyebabkan beberapa gejala ringan, termasuk pilek, batuk, badai sakit tenggorokan, dan demam. Sekitar 80% pasien dapat sembuh dengan perawatan ringan atau tanpa masuk rumah sakit, dan biasanya ada 1 dari 6 orang mungkin akan menderita sakit yang parah, seperti disertai pneumonia atau kesulitan bernafas yang biasanya muncul secara bertahap. Walaupun angka kematian penyakit ini masih rendah sekitar 3%, namun bagi orang yang berusia lanjut, orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung, mereka biasanya rentan terhadap penyakit corona ini karena dapat memperparah penyakit mereka. Melihat perkembangan hingga saat ini, 50% kasus konfirmasi telah dinyatakan membaik dan angka kesembuhan akan terus meningkat.
Berikut ini adalah upaya pemerintah menanggulangi penyebaran COVID-19. Yang pertama, pemerintah Indonesia telah membentuk dan mengaktifkan tim gerak cepat atau TGC di wilayah otoritas pintu masuk negara seperti di bandara, di pelabuhan, dan pos lintas batas darat negara atau PLBDN, yang dimana mereka berperan penting dalam pencegahan investasi penyakit. Selanjutnya, tim bertugas melakukan pengawasan alat angkut orang, barang, dan lingkungan di pintu masuk negara. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu sejak tanggal 18 Januari tahun 2020, Indonesia telah melakukan pemeriksaan kesehatan di sekitar 125 titik di bandara, udara, di darat, dan pelabuhan dengan menggunakan alat pemindai suhu. Kemudian Kementerian Kesehatan juga telah sedikitnya merujuk 100 rumah sakit yang sebelumnya dipakai untuk kasus flu burung. Selain itu, Kementerian Kesehatan juga melakukan penyiapan 21 kapsul evakuasi atau biasa disebut dengan meja dorong isolasi pasien. Selanjutnya, Kementerian Kesehatan juga telah mengimbau masyarakat melalui berbagai media, yaitu media televisi, media majalah, maupun media internet untuk terkait mengurangi resiko terjangkit COVID-19 seperti mencuci tangan, menjauhi orang yang sedang sakit, dan memastikan langkah yang tepat yang diambil tersebut bila untuk mencegah atau antisipasi. Selanjutnya, Kementerian Kesehatan membuka kontak layanan yang dapat diakses oleh masyarakat umum, dan kontak layanan ini diisi oleh petugas dari Direktorat Perbulan atau Karantina. Kemudian selanjutnya, pada tanggal 2 Februari tahun 2020, pemerintah Indonesia mengumumkan penundaan seluruh penerbangan dari dan menuju Cina daratan yang berlaku mulai tanggal 5 Februari tahun 2020 pada pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan Indonesia melarang seluruh orang masuk ke transit Indonesia apabila selama 14 hari terakhir berada di Cina. Selanjutnya, pemerintah menerapkan salah satu strategi pemerintah dalam menekan penyebaran COVID-19, yaitu dengan menetapkan PPKM dan hingga PSBB yang dilakukan selama 14 hari atau 2 minggu berturut-turut. Selanjutnya, penerapan kebijakan new normal yang terdiri dari 5M, yaitu pertama mencuci tangan, yang kedua menggunakan masker, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat menjauhi kerumunan, dan yang kelima mengurangi mobilitas yang tidak diperlukan. Yang terakhir, upaya pemerintah yaitu menyelenggarakan vaksinasi COVID-19 secara gratis yang bertujuan untuk menguatkan imunitas masyarakat. Terus diakselerasikan pemerintah, mengingat kesehatan masyarakat akan selalu menjadi prioritas pemerintah dan penanganan COVID-19. Lalu, bagaimana kabar terbaru tentang COVID-19 di Indonesia? Berdasarkan detik.com, setelah beberapa waktu yang lalu kasus COVID-19 mulai menurun, namun sekarang muncul varian baru yang bernama Omicron XXB yang sudah menyebar di bagian Eropa. Dan pada tanggal 16 Desember lalu, Indonesia pun tidak luput dari virus tersebut. Kemudian pada tanggal 27 Oktober yang lalu, ada penambahan kasus sebesar 3.029 kasus positif, sehingga total kasus di Indonesia sebanyak 6.481.749 kasus positif, yang dimana kasus terbanyak disumbangkan oleh Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Baru yang selanjutnya, kasus COVID-19 ini sudah terkendali dalam beberapa bulan terakhir, namun kondisi itu juga dibarengi dengan aktivitas masyarakat yang mulai normal seperti sebelumnya pandemi. Baru pemerintah juga mengingatkan bahwa untuk terus melakukan percepatan pelaksanaan vaksinasi booster atau vaksinasi yang ketiga untuk memperkuat imunitas manusia agar lebih kuat menghadapi virus Omicron yang saat ini sedang mulai naik-naiknya lagi. Baru oleh karena itu, vaksinasi booster harus dilakukan dipercepat, begitu pula dengan pemakaian aplikasi Peduli Lindungi. Harus terus dilakukan sebagai salah satu upaya melakukan tracking atau pengendalian penyebaran virus corona. Mungkin segitu saja
penjelasan presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.